Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi yang perlu disambut baik, yaitu bocoran informasi dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai tenaga honorer yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, Bapak Ibu tentunya sebagaimana telah pernah disampaikan bahwa honorer wajib dituntaskan. Janji terdahulu disampaikan bahwa Desember 2024 semua honorer dituntaskan. Itu sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi nasib honorer, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional dengan judul Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat bocorkan nasib tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Jadi ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu ya, supaya informasinya lengkap didapatkan oleh Bapak Ibu. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer di Indonesia. Dalam arti, keluhan para honorer selama ini dan pergumulan para honorer itu juga menjadi satu pergumulan bagi pemerintah untuk segera dituntaskan. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengamanatkan agar penataan tenaga honorer dapat dilakukan paling lambat Desember 2024. Itulah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Meskipun hingga saat ini penataan tenaga honorer masih berlangsung, namun pemerintah bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan terus selalu berupaya agar seluruhnya dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, ASN P3K maksudnya Bapak Ibu. Adapun hal tersebut dilakukan dengan seleksi P3K yang 100% dikhususkan formasinya bagi tenaga honorer dan menjadi yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir ini. Sebelumnya dikatakan bahwa salah satu syarat agar tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi P3K adalah memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun. Hal tersebut tentu menuai kekhawatiran para honorer non-ASN lainnya yang memiliki masa kerja di bawah atau kurang dari 2 tahun. Namun, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pak Mardhani Alisera, menyatakan bahwa seluruh tenaga honorer tidak akan mendapatkan PHK massal. Ya, semua honorer tidak di PHK, tetap diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Hal tersebut juga berlaku bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja di bawah 2 tahun. Pengangkatan P3K akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan hingga seluruhnya dapat terselesaikan melalui mekanisme-mekanisme yang akan datang. Hal tersebut juga terjadi seiring dengan adanya pergerakan pensiunan dan kebijakan anggaran baru. Adapun dikabarkan bahwa akan ada perubahan dalam mekanisme pengangkatan P3K atau bukan seleksi seperti saat ini yang secara rinci belum dijelaskan. Namun, Dirjen GTK Nunuk Suryani membocorkan bahwa pengangkatan P3K pada tenaga honorer, guru, dan tenaga kependidikan yaitu dengan adanya tes PPG atau pendidikan profesi guru.
Seluruh tenaga honorer guru harus memiliki sertifikat PPG untuk dapat diangkat menjadi P3K yang dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih profesional. Mekanisme lain untuk tenaga honorer di luar tenaga kependidikan atau tendik belum dapat dipastikan selain seleksi P3K saat ini. Seleksi P3K kali ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap 1 dikhususkan bagi pelamar guru dan di pelompat bidang pendidikan tahun 2023. Kemudian XTK 2 dan non-ASN yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Itulah formasi khusus untuk seleksi P3K tahap 1 pada tahun 2024 yang sedang berjalan, dan untuk seleksi P3K tahap 2 juga sedang berjalan untuk seleksi administrasi dan seterusnya, yang nantinya hasilnya juga itu akan kita dapatkan setelah uji kompetensi atau seleksi kompetensi. Tetapi satu kabar baik, sebagaimana telah dipaparkan bahwa para honorer ini tidak perlu khawatir karena tidak akan ada PHK massal, kemudian tetap memiliki pendapatan sebagaimana yang didapatkan, dan yang perlu kita sambut baik adalah upaya pemerintah untuk tetap terus memberi hati kepada seluruh honorer untuk berupaya menyelesaikan persoalan honorer, yaitu diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mengenai mekanisme lain untuk tenaga honorer di luar tendik belum dapat dipastikan selain seleksi P3K saat ini. Ini artinya bahwa para tendik masih butuh kesabaran. Mohon bersabar karena regulasi terkait dengan tendik itu masih belum ada sampai sekarang. Tapi ingat bahwa pemerintah tidak lupa bahwa para tendik juga adalah honorer yang telah mengabdi di negeri ini. Maka suatu saat nantinya kita yakin bahwa semuanya itu akan dituntaskan oleh pemerintah. Adapun seleksi P3K pada tahap 2 untuk formasi 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 tahun ini dilakukan bagi tenaga honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi P3K tahap 1 dan CPNS dan belum mengikuti pengadaan ASN ya. Dalam arti TMS dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2, CPNS dan belum mengikuti pengadaan aparatur sipil negara. Itulah informasi Bapak Ibu. Semoga impian seluruh Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K bisa terwujud di tahun 2025 tahun ini. Demikian, semoga informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.